Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa. Hari ini saya semangat nih. Karena narasumbernya tuh sama persis kayak saya. Mantan di PHK. Oh, di PHK kok mantan ya. Sama-sama di PHK dari tempat beliau kerja ya. Hari Senin selalu ingin investasi. Wah. Ngopi pagi hari ini, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita bersama seorang sopir truk ya. Tapi sopir truknya bukan sembarang truk, gitu. Tapi sebuah truk yang ngangkat bahan cor-coran beton. Wah, ya untuk proyek pembangunan besar, skala besar. Nah, kalau kemarin hadir di tempat ini tukang bobok beton. Sekarang nyambung, nyambung dengan sopirnya. Jadi kayaknya harusnya satu frame ya, satu satu wadah di sini ya. Tukang bobok beton sama tukang sopir sopir truk yang bawa beton, apa cor-coran beton. Nah, beliau sudah bekerja, beliau awalnya asalnya dari Grobogan ya. Semangat Mbak Sugiyarti Yarti ya, Grobogan. Ya, mungkin ini mitranya juga ya. Dari Grobogan dia merantau ke Kalimantan. Ya, terdampar di Kalimantan. Untung aja nggak ke Tangerang ya. Kalau ke Tangerang mungkin jadi tetangga saya gitu ya. Karena ke Kalimantan, beliau merantau ke sana terdampar di sebuah PT yang saya tidak tahu, lupa namanya apa. Nah, beliau bekerja sudah 15 tahun, ya. Tapi mungkin beliau pengen mencari penghasilan tambahan, ya. Namanya hidup di perantauan, mungkin gaji pas-pasan untuk kebutuhan hidup mungkin kurang mencukupi. Bukannya kurang bersyukur ya. Terus terang saudaraku tercinta, kalau teman-teman merasakan betapa kerasnya hidup di perantauan, mungkin menyadari betapa gaji kita yang kita terima tentu saja akan selalu kurang, ya. Ini belum gaya hidup loh ya, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup loh ya, itu pasti kurang. Nah, beliau tidak kalah akal, dia mencari bisnis tambahan ya. Ketemulah dengan seorang teman di Facebook dan menawarkan program 3i Network. Nah, tapi apa daya, COVID-19 meluluh lantakan harapannya. Mungkin bagi teman-teman sebenarnya ini peluang ya, tapi bagi sosok beliau ini juga mungkin termasuk masalah baru karena setelah ada COVID beliau ternyata di PHK. Saya nggak tahu apa perasaan beliau waktu itu, saya juga kurang tahu. Tapi saya yakin hari ini beliau akan gaspol remblong ya, karena benar-benar sudah di PHK. Jadi nanti kita pengen tahu ceritanya gimana dia, gaspolnya gimana ya di program 3i ini. Nah, hari ini juga saya ditemani oleh sosok yang selalu menginspirasi kita semua. Hanya seorang mantan kue leker, ya, pedagang kue leker maksud saya. Bukan mantan kuenya, tapi pedagangnya. Nah, beliau dulunya mungkin sama seperti kita ya, punya masalah, punya hutang ya, penghasilannya yang pas-pasan. Sekali lagi bukan tidak bersyukur. Justru beliau Pak Sugiyar selalu bersyukur dengan menikmati proses di program Triai. Hari ini saya tampilkan bersama-sama karena saya pengen interaksi dengan bertiga ya. Ini semangat pagi Pak Tohir dan Pak D Sugiyar ya. Pagi. Assalamualaikum. Salam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Tohir suara agak dikencengin dikit ya, karena mic-nya mungkin kurang sensitif ya, di telinga saya kurang begitu terdengar. Tapi tidak apa-apa, semoga teman-teman yang nyimak hari ini ya, banyak juga ya yang hadir hari ini. Lampung hadir ya, Taiwan Sapa dulu ya. posisinya tapi dia hadir. Muhammad Iyang ini juga selalu hadir ya di Luar biasa. acara ngopi pagi kita ya. Eko Purniawati juga hadir. Wah. Sugiyarti Yarti dari Grobogan hadir juga ya. Ini mungkin mitra Bapak mungkin atau mitranya siapa? Saya juga kurang tahu.
Nimurtono. Nah, Nimurtono yang kemarin juga hadir di acara ngopi pagi kita. Nah, ini leadernya Pak Sugiar juga nih, Wawan Suroto sekarang hadir terus di ngopi pagi ya. Yang penting glinding. itu itu dulu kemarin waktu ikut acara di ngopi pagi, kata-kata itu yang membuat inspirasi banyak orang. Di awal mungkin sulit, tapi nanti kalau sudah glinding, wah, glinding itu bahasa apa nggak ngerti lah. Dan ini adik sang Lekerman ya, Bang Nurohim, wah, gaspol, wah keren ya, gaspol remblong aja Mas Nurohim ya. Bunda Ratna juga, Bunda Maria ya, ya. Ini kemarin umurnya 16 tahun. Ya tahunnya 61, bingung saya. Dan leadernya luar biasa. Bapak Catur Yulianto ya, semangat pagi Bapak Catur. Mungkin untuk sesi berikutnya, hari-hari berikutnya ya bolehlah ya, data dari grup Pak Catur ya, masuk ke saya atau Pak Sugiar. Oke, ngomong-ngomong, sekarang kembali ke Mas Thohir. Kasihan Mas Thohir ya, nungguin kapan ngomongnya ini. Nah kan gitu. Oke, Mas Thohir ya. Mas Thohir asli Grobogan, merantau ke Kalimantan, 15 tahun bekerja sebagai sopir ya. Sopir atau driver truk beton ya, bukan truk sembarang truk nih. Nah, di flyernya pun truknya saya bikinin itu biar mengingatkan aja. Mungkin truknya begitu atau enggak itu ya? Sedih sekali Pak kalau ingat itu. Padahal saya ngarang-ngarang aja, mungkin truknya kayak gini. Nah, saya tampilkan aja di player ya, biar mengingat kembali. Ya. Nah, boleh cerita dong, ketika dulu merantau ke Kalimantan, kehidupan di Kalimantan bagaimana? Kok sampai 15 tahun? Berarti sebenarnya kan betah di sana kan? Nah, ternyata ternyata COVID meluluh lantahkan masa depan sampean di Kalimantan. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki melalui program 3E. Sekarang saya tanya, di sana sampean ngapain di Kalimantan dan nanti di program 3E mau ngapain? Monggo. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 3i itu dikenalkan sama teman saya, ya teman ya, teman tetangga saya, lewat Facebook. Mikir saya, ini ada bisnis apa lagi, ini bisnis kok kayak gini. Itu saya pelajari, saya pahami, sampai 2 hari nggak tidur. Gabung saya itu pada bulan Januari tanggal 9 2020. Dan di situ mikir gini, Pak. Kok ada bisnisnya kita hanya bercita-cita udah 3 tahun. Mikir gak bisa tidur saya. Suaranya agak dikencengin coba Mas. Mungkin kurang begitu kenceng nih. Oh, ya. Semangat lelakinya coba. Ya. Biar yang lainnya kedengarannya. Mungkin komen juga ya teman-teman yang nyimak live kita ya, suara Pak Thohir ini kedengaran atau enggak ya, biar nanti jangan sampai udah banyak ngomong tapi nggak kedengeran gitu. Termasuk suara saya, termasuk suara Pak Sugiar. Lanjut aja Pak Thohir, monggo. Saya dikenalkan di sini sama Mas Turi, ya itulah lewat online. Itu tetangga saya sendiri, dan orangnya entah kemana saya nggak tahu. Dengar kabar katanya di Jakarta gitu. Masih saya cari-cari itu keberadaan si Mas Turi ini yang mengenalkan saya.
Jelas ya Pak suaranya Pak? Soal jelas. Oke, lanjut. Motivasi saya ikut di 3A ini apa ya? Lanjut. Dengar. Ternyata sebelum gabung di 3A ini dan saya gabung di 3A ini, yang saya rasakan itu kalau tidak punya duit itu nggak enak rasanya. Sama kalau gitu. Ternyata nggak enak rasanya. Mumpung kita masih diberi kesehatan, masih sehat, ayolah kita semangat. Tadi Pak Thohir ini kan nyari Mas Turi ya. Ini Mas Turinya hadir tuh. Nah, tuh hadir tuh Mas Turi. Coba tanya itu, sekarang beliau ada di mana gitu. Halo Mas Turi, di mana sekarang? Nah, gitu. Nah, Mas Turi tolong komen ya di live kita ya. Di Mas Turi ini ditanyain nih. Tanggung jawab sampean sebagai aplen. Nah, tahu-tahu nongol tuh Pak Mas Turinya. Ini benar Pak Mas Turi aplen Pak Thohir bukan ini? Mas Turi, kayak iya sih. Coba Mas Turi. Coba Mas Turi bener gak sampean upline-nya Pak Thohir nih. Nah, sampean dicari loh. Ini sekarang Mas Thohir full time di 3A. Oh, dia ada di Jakarta, Pak. Jakarta itu luas, Mas. Ya. Cari nanti di Jakarta. Nah, Jakartanya apa nah? Kasih Google Map-nya ya. Ya. Nanti japri-japrian aja ya. Japri-japrian dengan Pak Thohir ya, karena Pak Thohir lagi semangat-semangatnya di program 3E ya, dan Anda sebagai upline sponsornya mungkin ya, yuk kinerjanya ditambah ya, kolaborasi lagi, komunikasi lagi. Nah, oke, lanjut Pak Thohir. Apa ya? Ngomong apa ya? Terserah bebas. Ya, ngobrol kalau nggak disambung kadang lupa ya Pak. Oke, sekarang gini aja deh ya. Nah, sekarang kan sampean sudah full time ya di program 3E karena memang di tempat kerja sampean di Kalimantan sudah di PHK kan gitu. Nah, kira-kira apa yang sampean lakukan ketika sudah di PHK seperti ini? Apakah 3E sampean harus gaspol? Apakah hanya sekedar nunggu nanti barangkali dipanggil lagi kerja di Kalimantan? Nah, gitu aja, monggo. Ya, terkait di gaspol aja Pak. Kalau soal balik ke sana lagi kayaknya ya 80% sudah tidak mungkin. Ya, lanjut. Karena sudah nyaman di 3R sini Pak, yang saya rasakan itu. Nah, mungkin kalau saya mau ke Kalimantan, nanti ada mitra saya sana di Kalimantan. Mungkin nanti bisa merapat ke Kalimantan juga. Mitra-mitra di Kalimantan juga sudah lumayan sih. Ini Pak Thohir dari jalurnya siapa? Pak Nurrohim kah? Atau Pak Darmawan kah? Atau Pak siapa? Pak Darmawan. Oke ya. Nanti konsultasi lagi, komunikasi terus dengan Pak Darmawan. Nah ini Pak Catur Yulianto juga mengomentari nih. Dengan ngopi pagi bisa ketemu leadernya. Jadi ternyata luar biasa ya ngopi pagi kita hari ini. Ya, saya nggak tahu apakah waktu itu Pak Masturi memang di broadcast atau apa nih kok jadi tahu kalau ada acara ini. Karena link Facebook link YouTube ini kan hanya saya kirim ke grup dan ke sampean Mas Thohir ya.
tapi bisa ketemu juga nih Pak Masturi. Oke, Terima nah kasih. mungkin dalam menjalankan program 3E Mas Thohir mengalami kendala ya di lapangan ya. Nah, kira-kira kendalanya apa? Dan tantangan terberatnya apa? Apa ya, tantangan terberat itu kayak semacam itu ada sih tantangan terberat di 3E ini. Lebih parah lagi saya di waktu join di bisnis lain, bisnis odong-odong itu sangat berat sekali. Lebih beratan di sono daripada di 3E ya? Iya benar. Lebih lebih mudahnya di mana? Dengan yang ada di bisnis sebelah. Nah, kalau tadi kan sampean mengatakan lebih berat. Nah, saya balik tanyaannya, lebih mudahnya di mana di 3A itu? Ayo. Di 3E ini Kok mudahnya hanya modal 50.000. Tabungan kita menjadi investasi sama asuransi kita. Jangka panjangnya setelah 5 tahun investasinya kan berkembang. Kalau mau mendapat hasilnya, ya itu kita harus PA dulu, pindah alam. oh, PA. PA itu Nah, pindah alam. Nah, yang pindah dimaksud alam. pindah alam ini apa ini? Jangan-jangan alam Ya, nyata ke alam goib ini. pindah ke alam lain. Iya, maksudnya alam lain apa ini? Alam Harus goib? meninggal dulu. Hah? Kalau mau dapat hasilnya yang cepat ya meninggal Meninggal dulu. dunia. Oh gitu. Berarti saya pikir pindah ke alam goib gitu ya. Mungkin kalau saya bukan pindah alam ya, pindah ke Sukabumi. Lebih halus kalau pindah ke Sukabumi itu. Jadi kalau pengen merasakan manfaat dari program 3A itu pindah ke Sukabumi. Maksudnya apa Pak? Ya Sukabumi, kan bumi itu di bawah suka. Ya, jadi kalau pengen cepet-cepet dapat UP21 ya gitu. Nah, yang semangat Pak Leder, kita harus yakin kok Leder yang lain Bapak tunjukin kalau Pak Thohir mampu dan pasti bisa. Weh, luar biasa Bu Sugiyarti. Yarti ya. Ini nama Sugiyarti banyak amat ya. Ibu saya juga Sugiyarti loh. Sugiyarti Hah? mitra saya luar biasa nih Pak. Weh, keren ya. Akhirnya kan ketemu satu frame lagi dengan mitra-mitranya dan upline-upline-nya. Nah, sekarang begini, udah full time di 3A ya. Sudah jelas di PHK. Kan nggak mungkin main-main dong di 3A. Saya Iya. yakin 3A akan menjadi satu-satunya pekerjaan yang harus menghasilkan bagi Pak Thohir. Nah, langkah-langkah Pak Thohir apa? Apa yang dilakukan Pak Thohir? Yang dilakukan apa ya? Ya maju terus lah. Intinya di sini tuh benar kata Pak Anjar tuh gila dari ilmu lakukan. Pokoknya ya, siap aja terus belajar dimanapun ada belajar ya siap hadir aja itu. Dan saya di sini berterima kasih sama direktur saya yang sangat luar biasa itu Pak Sugiar yang membantu saya sehingga saya mendapat bonus dari 3A ini ujian exam dan dari situlah saya berani mengambil keputusan saya bisa menggabungkan istri saya lagi untuk join di 3A ini. Lanjut. Saya dengar. Untuk motivasi saya untuk bagi teman-teman atau mitra saya, ya pokoknya semangat aja. Jangan mudah menyerah. Apapun keadaan kita hari ini, atau 1 minggu ke depan, kita jangan cepat menyerah.
kita harus berjuang terus demi kehidupan yang lebih baik. Impian Pak Thohir apa? Ya, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun yang akan datang ya. Semua orang pasti pengen di puncak posisi ya, kron gitu. Nah, impian yang terdekat aja ya, mungkin setahun yang akan datang atau mungkin akhir tahun ini. Impian Pak Thohir apa? Biar kita aminkan sama-sama ya. Biar mitra-mitra kita yang nonton atau mungkin upline-upline Anda yang nonton, donor-donor Pak Thohir nonton, mengaminkan ya. Kita berdoa bersama. Nah, kira-kira apa nih Pak Thohir? Apa sih impian Pak Thohir? Ya, impian terdekat ya namanya kita kehidupan di kampung, Pak ya. Rumahnya rumah gubuk yang jelek. Ya, ingin membangun rumah dulu sementara untuk layak. Amin. Sama. Ya. Mungkin teman-teman boleh tulis tuh di kolom komentar, aminkan ya. Karena setiap kita mengaminkan doa orang lain akan kembali ke diri kita masing-masing. Oke, lanjut Pak Thohir. Mungkin jangka panjang ya ingin mengumpulkan orang tua saya, Pak. Amin. Oke. Orang tua masih ada, Mas Thohir? Alhamdulillah masih ada semua. Ada semua ya. Oke. Iya ya, lupa saya tadi beliau pengen mengumrohkan orang tuanya. Kenapa saya nanyanya orang tua masih ada? Jadi saya ke bawah sampean ini. Waduh. Mungkin Pak. ini ada sindrom hari Senin ya. Jadi mungkin Mas Thohir ini membawa kita untuk semangat harusnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan dilihat groginya Mas Thohir kalau menurut saya ya. Manusiawi ya, namanya orang baru ya kan. Terus acara online seperti ini mungkin belum terbiasa, sesuatu yang baru ya. Jangan dipermasalahkan. Mungkin bagi saya remeh bagi kita, kecil bagi kita mungkin ya. Tapi insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Itu prinsip yang saya tanamkan di acara ngopi pagi ya. Banyak teman-teman kita yang memberikan kesaksian mungkin grogi lah, derdek lah, kurang pede, segala macam, itu enggak masalah. Nanti yang membuat dia pede adalah bonus besar. Piye Mas, pengen bonus besar? Wah, sangat pengen sekali, Pak. Nah, kira-kira apa yang sampai lakukan pengen bonus besar? Kan bukan cuma sekedar pengen, pasti ada langkah-langkah yang harus Mas Thohir lakukan. Monggo, kira-kira apa ya untuk bisa membuat bonus Anda besar itu apa? Nanti saya kasih rahasianya. Menurut sampean aja dulu. Mungkin harus belajar dan action terus. Oh kaget itu. Itu suara dari dunia lain. Ya taunya istrinya Pak Sugiyar. Tapi coba lihat ya, teman-teman coba lihat betapa ekspresinya Pak Sugiyar yang beda ya. 5 tahun yang lalu Pak Sugiyar nggak begini loh, terus terang. Tuh, batuke nonongnya tuh kelihatan banget itu ya. Dulunya nonong juga, cuman hitam gitu ya, hitam. Sekarang agak putih, saya nggak tahu diapain itu. Batunya bisa nonong gitu ya. Tapi yang jelas Pak Thohir, beliau adalah salah satu leader Anda ya, leader-leader kita juga ya, khususnya di under Sang Lekerman. Beliau adalah inspirasi kita semua ya. Mungkin untuk sementara Pak Thohir boleh saya di balik layar mungkin mau ngopi-ngopi dulu, mungkin apa. Saya mau nanya-nanya dulu nih ke Pak Sugiyar ya, biar Pak Thohirnya semangat lagi. Nah, waktu ketemu Pak Thohir, Pak Sugiyar ya, itu ceritanya gimana? Itu kemarin Lebaran ya, Lebaran tahu-tahu WA saya. Katanya saya dari Kalimantan, tahu-tahunya seperti itu. Ternyata dia main ke rumah saya dulu ya, 3 orang ya, 3 orang sama Mas Turi, sama mitranya juga perempuan.
ternyata katanya asal gerobokan gitu. Kan dari timnya Mbak Winarti juga ya, Mbak Winarti juga gitu. Luar biasa ya, silaturahmi sekalian ya, kita sharing-sharing belajar. Berarti ini sebenarnya enak ya gitu, kita halal bihalal sambil sharing silaturahmi belajar. Sangat simpel sekali ya untuk menjalankan bisnis pria ini. Kalau sebenarnya kalau kitanya belum kenal banget ya, belum kenal banget. Alhamdulillah mulai program ini sekarang sudah kenal banget. Itulah hibahnya 3i lah, mampu menyatukan visi-visi yang sama ya untuk kita yang mau dan siap untuk sukses. Mau dan siap untuk sukses. Itulah hibahnya 3i itu. Kita nanti banyak teman ya, untuk teman-teman yang punya rasa, Pak saya nggak punya teman, Pak saya apa ya, ibarat nggak bisa ngomong, Pak saya nggak punya modal. Sebenarnya salah ya pengalaman itu. Justru di 3i nanti kita punya banyak teman gitu loh. Gitu loh. Makanya segala masalah apapun lah gantilah dengan kata-kata justru. Saya sering ngomong justru dengan ngopi pagi nanti insya Allah apa ya, banyak sekali manfaat, insya Allah dipermudahkan untuk closing. Sangat percaya seperti itu. Mungkin sekilas seperti itu ya, berarti ambil dari jalur kedalaman ya, kita bisa saring seperti ini, bisa menyatukan silaturahmi. Saya yakin akan jauh lebih baik nanti ke depannya. Salut untuk perjuangannya Mas Thohir itu, semoga sukses selalu ya melalui program 3i. Ya pertama sebenarnya untuk konsep di 3i sebenarnya simpel ya, itu beranikan dulu ya, kita berani mencoba. Yang belum bergabung coba kita analisa, kita browse di YouTube. Kemudian kita pelajari dan mengambil putusan. Yang sudah bergabung berani mencoba dan mencoba terus. Karena apa? Berani mencoba itu 50% itu ada kesempatan berhasil. Berani mencoba aja sudah punya kesempatan berhasil. Kalau tidak berani mencoba sama sekali, ya udah otomatis gagal. Berarti total. Nah, tanda-tanda orang yang bakal sukses di 3i itu sebenarnya berani mencoba. Keberanian kecil itu akan mengantarkan kita untuk sukses di 3i. Seperti itu ya, luar biasa. Kita tidak tahu ya nanti kedalaman seperti apa. Cuma saya sering berharap, saya sering berdoa semoga hari ini adalah keberuntungan untuk kita. Karena kita kan berdoa kan, semoga minggu ini keberuntungan untuk kita, semoga tahun ini keberuntungan untuk kita. Impian-impian kita bisa terwujud seperti ini. Itu kan harapan impian kita. Kita optimis. Semoga tahun ini kita dipermudahkan. Apapun masalahnya. Dengan program 3i, modal sangat relatif kecil, bahkan sangat kecil sekali ya gitu loh. Waktu kita yang tentukan. Penghasilannya luar biasa. Dan di 3i sangat beda ya, menurut saya sangat jauh beda dengan bisnis yang lain. Kita nggak harus modal besar. Ada yang ngomong ini insuren, tapi kenyataannya di sini insuren tapi sangat mudah. Ada yang ngomong itu MLM, tapi kenyataannya di sini MLM. Ya benar, iya MLM, tapi MLM sangat mudah di sini. Modalnya nanti jadi investasi, bisnisnya bisa diwariskan. Luar biasa lah untuk 3i itu. Saya juga merasakan 5 tahun yang lalu, saya juga soal penjual leker. Cara menjalankan 3i ini masih jualan leker di situ ya, di Klaten. Alhamdulillah 5 tahun ini banyak sekali perubahan yang saya dapatkan ini. Luar biasa ya. Oke, gitu aja. Ya. Oke ya. Saya jadi ingat juga omongan Pak Sugiyar ya. Ketika biasanya kami setelah live gini kita kan sharing-sharing lagi ya di ruangan ini juga, cuman posisinya sudah tidak online ya. Beliau selalu mengatakan gini, sebenarnya kita itu sama-sama untung. Perusahaan untung, nasabah untung, agen juga untung, kan gitu. Kalau asuransinya itu kan memang milik perusahaan ya. Jadi ya, perusahaan yang menentukan klaim itu bisa cair atau tidak. Itu memang udah apa keuntungan perusahaan tersendiri. Tapi bagi nasabah kita diuntungkan dengan apa? Nilai investasi kita ya akan bertumbuh setelah 5 tahun. Maksudnya kan kita setelah 5 tahun kan tidak
bayar premi lagi. Ya. Terus keuntungan sebagai agen, ya tentu saja passive income. Nah, sebenarnya tinggal kita ini kan posisinya sebagai agen nih. Nah, piye caranya biar passive income. Ya. Passive income itu adalah ketika kita sudah tidak bekerja, sistem bekerja untuk kita. Makanya hari ini teman-teman, kalau menurut saya bekerja untuk sistem, ya, tapi suatu saat sistem yang akan bekerja untuk kita. Nah, itu yang kalau menurut saya kekuatan network marketing, ya. Mungkin teman-teman mengatakan atau di luaran sana mengatakan, wah ini MLM, wah ini asuransi, ya enggak apa-apa. Memang apa yang salah? Ya, apa yang salah dengan MLM? Ah, nanti belepotan saya. MLM, ya, apa yang salah? Semuanya modelnya MLM kok, ya. Orang Lekerman jualan kue juga tadi dia sebelum acara ini live juga ngomong dia ngerayu-ngerayu juga untuk anak-anak kecil yang mau harus beli kue leker. Kalau nggak beli nanti dia nggak punya uang untuk balik kampung ya kan sama kan nyari orang juga cuman yang dicari anak-anak kan gitu ya gimana caranya kalau mungkin kata Pak Sugiar juga membina hubungan baik. Nah ya, dengan anak-anak mungkin dia suka humor, suka cerita. Nah, itu kan salah satu bentuk bentuk konsep network marketing ya. Makanya kalau menurut saya jangan ragu bercerita tentang network marketing kita khususnya program 3i Network. Nah, 3i Network aja ada tulisan tuh network. Nah, kenapa harus anti dengan jaringan? Ayo, ya kan? Kenapa kita harus anti dengan jaringan? Internet kita bentuknya jaringan. Ayo. Ya kan? Semua terhubung dengan jaringan-jaringan yang ada di internet. Kenapa kita harus alergi dengan jaringan? Ya udah, ya nggak usah Facebookan, nggak usah WA-anan, ya, nggak usah Instagraman, ya karena semuanya berbentuk jaringan. Betul? Nah, mulai sekarang teman-teman jangan alergi dengan jaringan. Kita kembali ke laptop. Pak Thohir, udah bernapas ya? Udah siap ngomong lagi? Nah, sekarang masa pandemi ya, semua orang juga merasakan pandemi itu ya. Termasuk Pak Thohir sendiri kena korban PHK kan gitu. Mungkin 15 tahun yang lalu belum kepikirkan atau terbayangkan. Nah, bagi rahasianya, berbagi pengalaman untuk teman-teman yang hari ini belum di PHK. Silakan, silakan berbagi dulu. Apa ya? Kira-kira apa yang sampai omongkan ke teman-teman yang belum di PHK nih? Teman-teman supir ya, teman supir. Khususnya teman-teman sopir, dipersingkat, diperkecil. Kalau nggak sopir, besar teman-teman kamu di PT. Mungkin say hello. Nah, halo teman-teman gitu. Jangan lupa nabung nanti kan. Ya, halo teman-teman. Ya, Pak Hamdan, jangan lupa nabung ya. Selalu semangat. Luar biasa ya. Apa lagi kira-kira? Udah ungkapin aja nggak apa-apa. Apa ya? Perjalanan 15 tahun syukur aja ada beberapa. Harus berani mencoba dan terus mencoba. Wah, ini siapa ini? Daus Moni. Kita di sini ya belajar, Pak. Apa ya? Pengalaman yang saya alami itu selama saya bekerja di supir, itu tabungan aja pun nggak punya. Kadang di perantauan tuh mau beli rokok aja yang nggak punya. Ya, namanya di perantauan kita harus hemat-hemat. Ya, beli rokok lah, beli itulah, inilah. Atur sendiri lah. Pokoknya kalau bisa ya mulai sekarang menabung untuk jangka panjangnya kita masih kalau sudah di PHK itu kita masih punya tabungan buat kehidupan berikutnya setelah kita di PHK seperti itu. Kalau saya nabung di 3i aja
Halo? Ya, halo, dengar saya. Ya. Udah, mungkin itu aja, Pak. Oke, nah, ternyata nih dan kamu ngomong gini, wah Pak Thohir ragu untuk mengeluarkan inspirasinya tuh Pak, mohon diketuk ketuk beliti biar lebih semangat. Apa ini ketuk beliti ini apa nih? Dijiwit. Oh dijiwit ya. Aduh ya Mbak, saya mah di Tangerang, Mas Thohir ada di Grobogan Purwodadi, tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak pernah mempermasalahkan masalah yang sebenarnya bisa diperkecil ya. Nah, kalau Kurang kita kurang punya belajar, masalah mungkin harus besar, belajar lagi. kenapa Pak? Kurang belajar, mungkin harus lebih giat lagi belajar Oke, nggak apa-apa komunikasi. ya. Nah, kita kan hari ini juga sama-sama belajar ya. Saya belajar dengan Pak Sugiar belajar dengan saya belajar juga dengan Mas Thohir gitu ya. Nah, ketika kita punya masalah, kalau bisa kita kecilkan. Tapi kalau kita punya masalah yang kecil, ya jangan dibesarkan, kita hilangkan ya. Seperti hari ini ya, mungkin teman-teman melihat, wah ini kok saya melihat live streamingnya Pak Thohir kurang semangat nih. Ya enggak apa-apa. Ya mungkin karena mungkin grogi, karena mungkin pertama kali. Saya yakin kedua, ketiga, keempat, kelima, saya yakin beliau tidak akan grogi. Bahkan mungkin yang selanjutnya Pak Thohir punya prestasi terbaru dari program 3A ya kan. Nah, nih upline-nya ngasih semangat terus nih sekarang. Wah, belajar dan action. Semangat terus Mas Thohir. Nah, ya kan. Akhirnya terbuka juga nih Mas Mas Ture ya. Ini manggilnya saya juga bingung nih. Mas Mas ngono kan. Sebagai orang Jawa kan manggilnya Mas itu ya. Ini Mas Turi gitu. Kayak Mas upline Mas saya Turi dulu. memang namanya Mas Turi ya? Nah kan double Mas berarti ya. Berarti banyakan Hmm. Mas ini. Hmm. Dulu saya juga punya upline namanya Mas Kuri. Ya, ini Mas Turi, beda T sama K ya. Dulu kalau manggil bingung, Mas Kuri gitu. Jadi double. Oke ya, mungkin teman-teman juga harap maklum ya, karena ini beliau juga baru tahap belajar, tapi jangan membuat sebuah kegalauan. Karena bagi kami, prinsip kami, saya dan Pak Sugiar punya niat, nawa itu kami ingin menaikkan teman-teman yang masih baru ya. Kalau di Zoom nasional wajar ya, brown about ya. Di sini kita nggak mengenal peringkat ya. Siapapun orangnya masuk di ngopi pagi ya. Namanya juga ngopi pagi, bebas ya. Bisa duduk begini juga boleh kalau mau ya. Begini juga boleh atau mungkin sambil ngerokok boleh, sambil ngopi boleh ya. Karena apa? Kita memberikan inspirasi ya. Hidup itu jangan dibawa tegang lah ya, santai aja. Nah, ternyata hilang ini ya. Mungkin mungkin sinyal atau kuota internet. Oke ya, teman-teman, 38 menit kita sudah bertemu, berjumpa dan memberikan sharing yang menurut saya luar biasa ya. Belajar dari kesalahan, belajar dari ketidakmampuan kita ya. Itu sebagai batu lonjakan kita. Termasuk teman-teman yang hari ini mungkin masih sebagai karyawan, mungkin ini warning juga ya, warning juga bahwa Mas Thohir yang 15 tahun bekerja, bukan dia tipe orang malas, saya pikir ya, bukan tipe orang yang tidak mau bekerja. Ternyata keadaan COVID, ya saya ini COVID hampir sama ini ya. Dari tadi nih, dari sebelum live saya ngomongnya salah melulu di COVID sama COVID ya. COVID-19 membuat beliau sadar ya. Mungkin teman-teman juga begitu. Mungkin bukan COVID lagi yang akan mempengaruhi kita, yaitu masa tua kita ya, masa pensiun kita. Sudahkah kita persiapkan dananya untuk hari tua? Hanya Anda yang bisa menjawab. Ya, mungkin Pak Sugiar mau menambahkan untuk closing statement-nya karena Pak Thohir menghilang dari dunia maya kita. Monggo Pak Sugiar. Ya memang dari perjalanan
testimoni teman-teman ya, itu bukan satu orang dua orang, sampai sama Mas Thohir, benar-benar sebenarnya program TRIA ini benar-benar dicari orang. Gitu. Itu bukan apa ya, bukan omong doang, berarti fakta dan data itu loh. Benar-benar program ini dicari orang. Saya dulu juga mencari program ini gitu loh. Gitu. Benar-benar program ini sebenarnya sebagai solusi, sebagai peluang lah, peluang yang menurut saya itu dahsyat sekali, itu potensinya luar biasa itu. Kebetulan ya saya juga merasakan mati itu. Andaikan 5 tahun yang lalu saya nggak mengambil peluang ini, mungkin saya masih netter itu ibarat bukti nyata ya teman-teman ya, luar biasa ya untuk teman-teman mungkin sekitar Demak atau Semarang ya, boleh main ke rumah saya gitu untuk sharing-sharing lebih lanjut. Cuma saya di sini mau menekankan, saya apa ya, sedikit mengulang sejarah TRIA itu dilahirkan dari perusahaan yang sangat luar biasa ya, PT AD Sentra Asia Raya yang sudah lahir sejak tahun 1975 ya, perusahaannya sudah lama, 46 tahun sampai sekarang itu. 2006 itu meluncurkan namanya apa ya, produk ya, kalau tapi di sini produk insuran namanya Carling Promix, itu dipasarkan dulunya konvensional ya, itu 2006 2014 ditemukan oleh sosok leader yang luar biasa Pak Kuan Chen ya, membuat apa ya, produk Carling Promix yang saat ini diminati, tapi di 2014 dibuat namanya networking ya, atau AKP, kemitraan bersama, yang dulunya dinikmati oleh agen-agen profesional. Sekarang dengan dibuat AKP, kemitraan bersama, dibuat networking, berarti ibarat omsetnya kita kerjanya gotong royong ya, bareng-bareng, kesempatan jauh lebih teman-teman ya. Nanti bisa caranya Bron gimana, omsetnya berapa, silver sampai platinum gitu. Itu Anda harus kerja bareng-bareng teman-teman. Jangan khawatir, Kron nanti kerja bareng-bareng. Jadi kesempatan untuk mencapai Kron itu menurut saya itu potensinya jauh lebih apa ya, lebih kena nanti ke depan seperti itu. Karena kita kerjanya bareng-bareng, kita menghasilkan omset bareng-bareng. Yang dulunya cuma dimiliki oleh agen profesional. Makanya potensinya TRIA luar biasa seperti itu ya. Makanya di sini benar-benar harus kerja tim, kesempatannya jauh lebih sukses itu. Yang tadi ya, kenapa kok TRIA itu sangat diminati ya, kayak Mas Thohir ternyata ya minat gitu. Semua orang minat itu. Apa sih TRIA? Karena benar-benar di sini hasil investasinya itu benar-benar bisa untuk dana darurat, dana pensiun, dana tak terduga, itu luar biasa seperti itulah. Kapanpun bisa kita carikan, karena investasi itu hak kita itu. Ingat teman-teman, kapanpun bisa diambilkan, terserah mau ambil kapan aja gitu loh. Yang kedua itu ada proteksi jiwa ya gitu loh. Proteksi jiwa ini hak perusahaan ya teman-teman. Kalau investasi hak nasabah, kalau proteksi jiwa itu hak perusahaan. Layak enggak Anda dikasih santunan gitu loh. Nanti bisa diproses di perusahaan. Yang ketiga itu punya kesempatan waktu yang fleksibel. Menjalankan aja sudah punya kesempatan waktu yang fleksibel teman-teman. Apalagi sudah punya penghasilan itulah, nanti nganggur nanti. Full fleksibel nanti teman-teman. Ya di sini kita nggak ada bos ya gitu loh, ada bos. Yang ada adalah kita rekan bisnis. Rekan bisnis atau partner ya, yang saling menguntungkan. Kalau bos kan masih terikat ya, kita nggak gaji kok gitu. Kalau rekan bisnis itu punya kesempatan potensi penghasilan yang luar biasa. Yang keempat, kita sekarang sudah ada sistem online ya. Kalau di Play Store ada aplikasi Mobis, itu seperti kita. Kembali inbox masuk ke saya, kantor cabang di Demak untuk CR di mana? Saya bilang aja di HP saya ada gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kalau nggak percaya datang aja ke rumah. Nah, kita bicara bukti dan data di Mobis, kita bisa apa ya, kita di Mobis kita bisa online lewat kantor cabang kan, kita bisa share ke perusahaan gitu loh. Ngapain harus nanya kantor cabang? Ini sebenarnya bukan jadi alasan, Pak kantor cabang saya jauh. Yang penting kan dekat di rekening, menurut saya seperti itu kan. Dekat di rekening, kantornya ada di HP. Makanya yang belum join, milikilah aplikasi Mobis. Nanti di situ kelihatan semua itu loh, saldo investasi ada di situ kan. Punya Tri on One, grup WhatsApp, ada pembinaan, semua komplit di sistem nasional yang disediakan perusahaan gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk
tidak bisa berhasil di sini ya. Berarti kesempatan untuk berhasil menurut saya saat ini lebih mudah karena AI sudah bertahun itu sistem itu yang berjalan 6 tahun. Bukti ribuan orang yang sukses banyak. Ada 12 crown itu ada bukti nyata jauh lebih baik karena visi dan misinya perusahaan di 2024 itu sangat luar biasa, akan mencetak 100 minimal 100 agen, minimal 310 agen yang punya penghasilan 100 juta per bulan. Semoga kita ada di dalamnya lah, minimal 50 juta per bulan 5 tahun yang ada. Kan luar biasa. Kalau perusahaan yang punya prestasi luar biasa, punya visi dan misi yang luar biasa, saya yakin perusahaan tidak tinggal diam gitu. Itulah namanya visi dan misi ya. Yang terakhir adalah penghasilan yang bisa lipat gandakan. Menurut saya itu penghasilan yang bisa diwariskan. Saya dulunya juga saya berpikir, mana mungkin ya punya penghasilan di atas 30 juta. Tapi kenyataan di 3i bisa. Berarti penghasilan yang bisa dilipat gandakan. Gitu. 2 tahun minimal punya penghasilan 10 juta itu. Kalau potensi di karyawan, mungkin ya karyawan yang baru memulai, bisa enggak 10 tahun punya potensi 20 juta per bulan. Berarti artinya kesempatan di 3i adalah luar biasa dan bisnisnya bisa diwariskan. Itulah sebabnya saat ini 3i orang berbondong-bondong join di 3i. Kalau orang itu paham dengan potensi dan peluang. Mungkin sampai situ ya. Makanya tetap semangat demi kebahagiaan keluarga dan orang-orang yang kita sayang dan cintai. Salam sukses, Gukron. Oke, luar biasa. Ini saya berusaha membagikan sebuah lagu ya. Saya ambil juga dari YouTube ini. Nah, cuman nggak tahu apakah bisa nyambung atau enggak. Coba ya. Caranya gimana? Ini lagunya ini bagus. Lagu ini bisa kita dengarkan, tapi nggak bisa kayaknya ya. Oke, saya hentikan aja dulu. Oke, nggak bisa. Caranya nggak bisa. Bukan lagunya yang nggak bisa, caranya nggak bisa. Coba lagi. Oke teman-teman ya. Tadi sharing-sharing sate. Ternyata Mas Thohir juga nggak nongol juga ya di layar kita, tapi nggak apa-apa ya. Sedikit banyak, ya tadi yang seperti saya katakan di awal, sedikit banyak atau apa yang dikatakan Mas Thohir, insya Allah tetap akan bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, sama seperti saya juga, saya banyak kekurangan, saya banyak ketidakmampuan saya imbangi dengan kemauan saya yang keras ya. Nah, mungkin teman-teman juga apa sih strateginya kita bisa sukses di program 3i? Seperti yang sering dikatakan Pak Sugiar, besarkan impian kita. Ya, besarkan impian kita. Kalau soal daftar nama, saya yakin teman-teman punya teman yang banyak ya. Kalau saya market saya memang Facebook ya, market saya Facebook. Mungkin ini saya berubah market lagi di YouTube atau mungkin nanti belajar di Instagram, belajar lagi di WA. Pokoknya tidak ada kata tidak belajar ya. Impian kita besarkan. Market kita ada di data kontak teman-teman kita ya. Terus yang ketiga apa yang kita harus lakukan yaitu ya action. Ya, percuma juga semua ilmu master, ilmu master ya. Walaupun ada orang-orang pinter di sekitar kita, tapi kalau ketika dia memberikan ilmu dan kita nggak meraktekkan ya akan jadi sampah ya. Termasuk hari ini ngopi pagi kita selalu berbagi sharing ya, berbagi ilmu mungkin gitu ya. Kenapa saya katakan ilmu? Karena teori itu sudah kami praktekkan. Ya. Dulu saya dan Pak Sugiar, saya yakin dan percaya memperbesar impian kita. Ya, kalau saya melihat kemampuan saya waktu itu, ya saya juga nganggur. Apalagi cacat pula. Udah lengkap, paket lengkap kalau saya ya. Kan nggak mungkin, saya nggak punya kemampuan untuk bicara tentang asuransi, saya tidak punya kemampuan untuk bicara tentang nilai investasi gitu ya. Tapi saya besarkan impian saya. Apa? Ya minimal waktu itu nabung gratis, Pak.
Karena seperti tadi saya katakan, target terpendeknya apa, target menengahnya apa, target terpanjangnya apa ya. Anda tulis ya, divisualisasikan dalam bentuk tulisan ya. Dulu Pak Sugiar selalu memberikan tulisan tahun tahun berapa itu saya harus Brown, punya penghasilan 5 juta. Ya. Itu beliau selalu tuliskan itu dan selalu diperlihatkan di Facebook ya. Ya, saya yakin waktu itu Pak Sugiar pasti akan dibully. "Ha, ngimpi kamu," kan begitu. Ya, bagi Pak Sugiar nggak masalah, ya Iya. itu mimpi-mimpi gue gitu, kan gitu kalau kita bahasa gaulnya. Mimpi-mimpi saya, kenapa lo yang repot? Kan gitu. Sama, mungkin teman-teman yang hari ini nyimak ya, ya walaupun di Go Live kita hanya 8 orang yang melihat, enggak apa-apa, bagi saya nggak masalah. Karena nanti di siaran ulang bisa banyak orang yang melihat. Minimal yang kita lakukan adalah besarkan impian kita. Ya, terus besarkan kapasitas kita dengan belajar. Belajar nggak mesti dengan ngopi pagi ya. Di setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu ada yang namanya sharing bersama dengan Bang Anjar. Itu juga channel upline kita. Kalau melebih umum ada yang namanya Zoom. Ya, di situ maksimalkan. Ya. Belajar itu sebenarnya bukan untuk diri kita kalau menurut saya, tapi untuk mitra-mitra kita. Makanya ya kita harus pahami dulu sebelum memberikan pemahaman. Oke, teman-teman, ternyata kita ngobrol sendiri sama Pak Sugiar hampir 51 menit ya. Tadi dengan Pak Thohir berapa menit tidak apa-apa ya. Ya jelas, saudaraku tercinta, dalam hidup ini ada manis dan ada pahit. Ketika kita campur jadi satu, akan terasa nikmatnya. Minum kopi juga sama. Ketika tahu betapa nikmatnya kopi, kita akan tahu cara menikmati kopi. Hari ini kita belajar dari ngopi pagi kita hari ini. Saya Sugiarto Kurniawan, salam sehat, salam sukses, salam dasar, go Crown. Go Crown ya, Pak De Sugiar lagi pasti secret code ini. Terima kasih atas waktunya, ketemu lagi besok pagi di hari Selasa ya, di jam yang sama dengan seorang mantan TKW Hong Kong. Wah, ini orang Hong Kong lagi ya. Simak besok pagi ya. Ada seorang mantan TKW Hong Kong yang akan memberikan kesaksian ya. Dia posisi sudah brown dan sudah aptak dari Hong Kong ya. Beliau besok akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.